Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Kita lanjutkan dengan materi struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Ibu ingatkan jangan lupa awali kegiatan kita kali ini dengan selalu berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita bahas di sini nanti mendapatkan manfaat dan selalu dimudahkan. Selamat belajar. Baik, coba perhatikan pada gambar berikut. Apa yang kalian lihat di sana? Nah, di sana tampak ada sebuah pohon, ada beberapa pohon mangga yang tengah berbuah. Banyak banget buahnya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang organ-organ tumbuhan. Ada beberapa organ yang dimiliki oleh tumbuhan. Di antaranya ada daun. Hampir semua tumbuhan memiliki daun ya. Kemudian ada buah, ada juga biji, ada akar, ada batang, ada bunga. Nah, inilah organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan. Selanjutnya kita akan bahas dari masing-masing organ tersebut. Yang pertama, kita bahas dengan organ akar. Apakah akar memiliki fungsi bagi tumbuhan? Tentu saja iya. Apa fungsi akar? Fungsi akar yang pertama diantaranya berfungsi untuk menyerap dan mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian fungsi akar yang kedua itu untuk memperkuat berdirinya tumbuhan. Fungsi akar yang ketiga, ada beberapa tanaman yang memfungsikan akar sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Tidak semua tumbuhan ya, tapi ada. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Nanti silakan cari contoh-contoh yang lain. Kemudian yang keempat, fungsi akar yang keempat adalah membantu pernafasan atau respirasi. Ini pun tidak semua tumbuhan memanfaatkan akar sebagai alat bantu pernafasan ya. Ada beberapa tumbuhan saja. Contohnya ada beringin, ada bakau. Selanjutnya, struktur akar itu dibedakan menjadi dua. Ada struktur akar luar dan ada struktur akar dalam. Nah, struktur akar luar itu terdiri dari dua bagian. Di antaranya rambut akar. Rambut akar di sini berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan akar. Kemudian yang kedua, itu di situ ditunjukkan dengan warna hijau ya di bawah. Itu namanya tudung akar atau kaliptra. Di sini berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Itu ya, bagian struktur akar bagian luar. Selanjutnya, struktur akar bagian dalam di sini terdiri dari, di sini ada dua macam ya. Yang sebelah kiri itu akar dikotil dan sebelah kanan itu akar monokotil. Silahkan adik-adik amati gambarnya. Apa perbedaannya? Kita lihat ya. Nah, selanjutnya fungsi dari bagian akar tersebut yang pertama tadi ada epidermis. Epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian bagian yang kedua itu ada korteks. Korteks berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian yang ketiga ada endodermis yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral dan air yang diserap oleh akar. Kemudian bagian yang keempat ada fluim. Fluim di sini berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada silem. Silem berfungsi untuk mengangkut air. Organ tumbuhan yang kedua yang akan kita bahas yaitu batang. Apa fungsi batang? Nah, batang di sini diantaranya yang pertama berfungsi untuk menyokong atau menegakkan tumbuhan. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian, fungsi yang ketiga, sebagai jalan pengangkutan zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi ada 3 fungsi batang bagi tumbuhan.
Kemudian selanjutnya, struktur bagian batang terdiri dari ada fluim, ada xilem, ada cambium, cortex, dan epidermis. Nah, bagian-bagian tadi masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Di antaranya yang pertama, ada epidermis. Epidermis itu berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya atau sebagai pelindung ya. Kemudian yang kedua, cortex. Cortex di sini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada fluim. Fluim berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Kemudian ada xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air. Bagian yang kelima ada cambium. Cambium berfungsi untuk memperbesar diameter batang. Cambium di sini tidak semua tumbuhan memiliki cambium ya, terutama tumbuhan-tumbuhan monokotil. Cambium ini berfungsi sebagai alat pertumbuhan sekunder yang menyebabkan pohon bisa bertambah besar ukuran diameternya. Itu. Selanjutnya, perbedaan batang dikotil dan monokotil. Sini kita perhatikan di dalam tabel, batang dikotil itu bercabang. Batangnya memiliki cabang-cabang, sementara batang monokotil itu tidak memiliki cabang. Kemudian yang kedua, pembuluh angkutnya tersusun teratur dalam suatu lingkaran. Itu untuk batang dikotil. Kalau batang monokotil, pembuluh angkutnya tersebar. Kemudian batang dikotil memiliki cambium dan batang monokotil tidak memiliki cambium. Kita perhatikan di gambar berikut. Sangat jelas ya perbedaannya. Dimana yang sebelah kiri itu batang dikotil dan yang sebelah kanan batang monokotil. Boleh diamati. Kita perbesar. Nah, ini. Selanjutnya, organ tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun memiliki fungsi diantaranya yang pertama sebagai tempat fotosintesis, yang kedua sebagai tempat transpirasi atau penguapan, dan yang ketiga sebagai tempat respirasi atau pernafasan. Lanjut. Struktur daun. Coba Adik perhatikan gambar berikut. Di situ tampak daun memiliki bagian-bagian, diantaranya ada epidermis, ada palisade, ada spons, ada xilem, ada fluim. Nah, apa fungsi masing-masing bagian-bagian tersebut? Fungsi dari struktur daun diantaranya yang pertama epidermis. Epidermis itu berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian yang kedua palisade. Palisade sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Nanti kita bahas selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, ada stomata atau mulut daun, itu sebagai tempat pertukaran gas atau sebagai alat pernafasan. Yang keempat ada xilem. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air. Kemudian yang kelima ada fluim. Fluim berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Kemudian yang keenam, ada jaringan spons atau jaringan bunga karang sebagai tempat penyimpanan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, lanjut fotosintesis. Fotosintesis yaitu merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya. Nah, apa saja yang diperlukan untuk proses fotosintesis ini? Bahan dasar fotosintesis terdiri dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Tentu saja dengan bantuan klorofil dan cahaya sehingga fotosintesis akan menghasilkan oksigen atau O2 dan karbohidrat atau amilum atau C6H12O6. Kemudian reaksinya, reaksi fotosintesis dapat kita lihat di sini. Nah, karbon dioksida plus air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan glukosa dan oksigen atau 6CO2 plus 6H2O menghasilkan
C6H12O6 dan 6O2. Itu merupakan reaksi dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi proses berlangsungnya fotosintesis? Nah, ada beberapa faktor, diantaranya yang pertama ada air. Air di sini berfungsi untuk membuka stomata, sehingga semakin banyak air, fotosintesisnya juga semakin cepat. Yang kedua ada karbon dioksida atau CO2, berfungsi untuk mempercepat proses fotosintesis, di mana semakin banyak CO2, fotosintesisnya juga semakin cepat. Nah, yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu suhu, mempengaruhi terhadap kerja enzim fotosintesis. Kemudian yang keempat ada cahaya. Cahaya di sini berfungsi untuk memecah air. Yang kelima ada klorofil. Klorofil di sini berfungsi untuk menyerap cahaya. Nah, itu ada 5 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Selanjutnya ada uji fotosintesis. Di sini kita mengenal ada 2 macam percobaan sebagai uji fotosintesis. Yang pertama ada percobaan Ingenhousz yang bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2. Percobaannya bisa kita lihat, silahkan diamati pada gambar berikut. Di situ ada tanaman hidrilla dimasukkan ke dalam air di dalam sebuah gelas kimia yang besar ya. Kemudian di situ hidrillanya dimasukkan ke dalam corong kaca. Kita biarkan beberapa saat di bawah terik matahari. Tidak terlalu panas, tidak masalah, yang penting ada cahaya matahari ya. Nah, lama-kelamaan di bagian ujung corong itu tampak ada gelembung gas. Akan kelihatan seperti ada gelembung gas. Nah, gelembung gas ini adalah oksigen yang merupakan hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh hidrilla dengan bantuan cahaya matahari. Nah, ini percobaan pertama yang kita kenal dengan percobaan Ingenhousz yang bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Selanjutnya, percobaan yang kedua yaitu percobaan Schwarz. Percobaan Schwarz ini bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Langkahnya seperti apa? Kita amati gambar berikut. Nah, di situ yang pertama ada daun yang kita tutup dengan kertas perak atau aluminium foil. Kemudian yang kedua, daun kemudian direbus dalam air untuk mematikan sel tumbuhan. Nah, yang ketiga, daun direbus dalam alkohol untuk melarutkan klorofil. Kemudian langkah keempat, daun ditetesi lugol atau iodium. Nah, nanti setelah ditetesi lugol atau iodium, ada bagian daun yang tidak ditutup oleh aluminium foil, itu akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Setelah ditetesi lugol, itu artinya daun yang tidak ditutup aluminium foil itu melakukan fotosintesis, sehingga ketika ditetesi lugol, daunnya berubah menjadi biru kehitaman, yang artinya daun tersebut adalah mengandung amilum atau karbohidrat. Demikian percobaan yang kedua, yaitu percobaan Schwarz yang bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Lanjut, organ tumbuhan yang keempat adalah bunga. Nah, kita lihat struktur bunga. Amati gambarnya. Di situ ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak, ada bakal biji, ada tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan ada mahkota.
itu merupakan struktur bunga. Selanjutnya, fungsi bunga. Apakah bunga memiliki fungsi bagi tumbuhan? Tentu saja. Ada beberapa fungsi dari bunga. Yang pertama, fungsi vitalnya itu sebagai alat reproduksi. Kemudian yang kedua, sebagai pemikat hewan pembantu penyerbukan. Nah, itu fungsi bunga. Sekarang kita bahas fungsi bagian-bagian bunga. Bagian bunga diantaranya tadi ada benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat reproduksi jantan. Kemudian yang kedua ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara bunga dengan ranting. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota dan bagian lainnya. Kemudian yang keempat ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung bagi mahkota bunga. Di saat dia masih kuncup ya, di saat bunga masih kuncup maka dia berlindung di kelopak bunga. Saat bunga mekar, kelopaknya pun akan ikut mekar. Kemudian yang kelima ada mahkota bunga. Mahkota bunga di sini berfungsi sebagai perhiasan bunga. Selanjutnya ada kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Kemudian ada bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya pembentukan biji. Nah, ini beberapa fungsi dari bagian-bagian bunga. Silahkan nanti adik-adik cari ya, bunga di sekitar rumah pasti banyak. Coba amati mana benang sarinya, mana tangkai bunganya, mana dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, dan lain sebagainya. Silahkan diamati. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai organ-organ tumbuhan. Ada beberapa organ yang sudah kita bahas ya. Silakan adik-adik amati tumbuhan di sekeliling adik-adik, banyak sekali yang bisa kita amati. Dan saya yakin adik-adik semua sudah bisa membedakan organ-organ tumbuhan. Baik membedakan namanya, membedakan fungsinya. Saya yakin adik-adik sudah bisa. Terima kasih ya yang sudah selalu menyimak video-video yang kita share di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.